Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustadz Diki di pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran tematik hari ini, kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, yang berisi tentang muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.6 tentang perkembangan alat komunikasi, dan PKN dengan KD 3.2 tentang berbagai peran dalam keluarga. Alat komunikasi digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Beberapa dari mereka tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, namun juga menghasilkan informasi. Sejak zaman dahulu, manusia telah menciptakan berbagai alat dalam melakukan komunikasi, khususnya media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan lainnya tanpa perlu mendatangi langsung ke tempat tujuan untuk mengetahui informasi tersebut. Pernahkah kalian bayangkan apa jadinya jika sejarah perkembangan komunikasi sama sekali tidak pernah terjadi? Bagaimana caranya seseorang menyampaikan keinginannya terhadap sesuatu kepada orang lain jika keberadaan komunikasi tidak pernah hadir? Rasanya sulit sekali membayangkan hal tersebut, bukan? Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki keunggulan akal dibanding makhluk Allah lainnya, memiliki cara pintar untuk saling memahami satu sama lain. Sejarah perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan di setiap masa, mulai zaman prasejarah hingga era modern seperti saat ini. Berikut sejarah perkembangan alat komunikasi. Diawali dengan sinyal asap. Sinyal asap merupakan metode komunikasi tertua. Pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Sejarawan asal Yunani yang bernama Polybius pada tahun 150 sebelum Masehi menemukan cara untuk menggunakan sinyal asap sesuai alfabet. Saat tersesat di hutan, media komunikasi yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepulkan asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. Selanjutnya, burung merpati. Pada abad ke-12, Sultan Nureddin dari Aleppo pertama kali menggunakan burung merpati untuk membawa pesan. Setelahnya diikuti oleh orang Romawi
yang menggunakan merpati pos untuk mengirim pesan kepada pasukan militer, sedangkan orang Yunani memberitahukan pemenang Olimpiade melalui merpati pos. Selanjutnya adalah telegraf. Telegraf ditemukan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F. B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Telegraf berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Kemudian faksimiles. Pada 1843, Alexander Bain, yang juga seorang asisten penemu telegraf itu, menciptakan mesin faks pertama. Simbol yang digunakan dalam kode Morse dapat diterapkan secara visual, bukan hanya dari pendengaran, namun mesin faks mulai populer pada 1983. Yang berikutnya adalah telepon kabel. Telepon kabel ditemukan oleh Antonio Santi Giuseppe Messi atau dikenal dengan nama Antonio Messi pada tahun 1876. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin meningkat. Maka tak heran telepon kabel sering disebut telegraf berbicara. Yang selanjutnya adalah penyeranta, populer dengan nama pager, merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Ditemukan pada tahun 1956 oleh Multiton Electronic di Rumah Sakit St. Thomas London oleh para dokter yang tengah bertugas dalam kondisi darurat. Yang berikutnya adalah surel atau surat elektronik. Surat elektronik mulai dipakai pada tahun 1960-an. Saat itu internet belum terbentuk dan tersebar seperti saat ini. Tetapi surat elektronik ini mampu terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan jaringan mainframe. Mulai tahun 1980-an, surel sudah mulai bisa dipakai oleh umum. Dan yang terakhir adalah telepon genggam atau ponsel. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Telepon genggam pertama memiliki berat 2 kg, tidak ringan dan tidak tipis seperti yang terlihat saat ini. Salah satu terobosan dari ponsel adalah SMS, yang pertama kali dikirim pada tahun 1992. Telepon genggam mengalami perubahan dari masa ke masa, dari mulai bentuk, fitur, hingga fungsi. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang di zaman sekarang ini. Berkomunikasi dengan smartphone sudah bisa dilakukan bahkan dengan fitur video call yang memungkinkan kalian tidak hanya mendengarkan suara orang yang jauh, namun juga melihat wujudnya secara nyata. Begitulah kurang lebih perkembangan dari alat komunikasi. Kita patut bersyukur kepada Allah karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi membuat kita menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi terkini dari berbagai belahan dunia dengan cepat. Masuk ke materi berikutnya tentang peran. Masih ingatkah kalian apa itu peran? Peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan terhadap seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Di dalam sebuah keluarga, setiap anggotanya memiliki peran yang berbeda-beda. Masing-masing anggota keluarga harus bertanggung jawab atas peran yang dimiliki, agar kehidupan di dalam rumah menjadi tentram dan damai. Peran ayah dalam keluarga sangatlah penting.
ayah merupakan sosok yang penting dalam keluarga. Selain sebagai pemimpin, ayah juga sering dijadikan idola dan panutan anak-anaknya. Saat menjalankan kewajibannya dengan baik, ayah menjadi sosok panutan yang bertanggung jawab dengan melindungi keluarganya. Peran ibu juga amat penting dalam sebuah keluarga. Sebagaimana peran keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang, ibu menjadi orang yang lebih banyak memberikan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Seorang ibu merupakan seseorang yang senantiasa diharapkan kehadirannya bagi anak-anaknya. Seorang ibu dapat menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang baik, sebagaimana seorang ibu bisa menjadikan anaknya menjadi orang yang jahat. Baik buruknya seorang anak dapat dipengaruhi oleh baik atau tidaknya seorang ibu yang menjadi panutan anak-anaknya. Tidak ada peran yang lebih mendatangkan pahala yang banyak, melainkan peran mendidik anak-anaknya menjadi anak yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Karena anak-anaknya lah sumber pahala dirinya dan sumber kebaikan untuknya. Sebagai seorang anak dalam keluarga, kita juga memiliki peran loh. Di antaranya adalah sebagai penerus ayah dan ibunya, berbakti kepada orang tuanya, membantu pekerjaan di rumah agar meringankan beban ayah dan ibunya, belajar yang rajin untuk masa depannya, dan mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah, untuk materi pada pembelajaran hari ini telah tersampaikan semuanya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sebelum Ustadz akhiri untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ustadz akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.